wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anggi dari Departemen TRPBBS Teknik Infrastruktur Sipil ITS tahun 2018. Kali ini kita akan belajar tentang mekanika rekayasa tak tentu. Check it out. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai mekanika rekayasa statis tak tentu dan penyelesaian menggunakan cara cross. Pada soal kali ini terdapat 3 bentang, yaitu bentang AB, BC, dan bentang CD, di mana bentang AB terdapat beban terpusat sebesar 6 ton, bentang BC terdapat beban terpusat sebesar 4 ton, dan bentang CD terdapat beban merata sebesar 1 ton per meter. Selanjutnya, kita akan menghitung faktor distribusi. Faktor distribusi di B yaitu mu BA dibanding mu BC sama dengan KBA dibanding KBC, di mana P di sini adalah dianggap jepit. Sehingga jepit dan jepit rumusnya 4TI dibagi dengan jarak AB yaitu 6 meter. Dan mu BC di sini adalah jepit dan jepit, sehingga rumusnya 4 dikali 2I dibagi dengan jaraknya. Sehingga didapatkan mu BA sebesar 0,43 dan mu BC sebesar 0,57. Selanjutnya, mu CB dibanding mu CD sama dengan KCB dibanding KCD, di mana C di sini adalah dianggap jepit. Sehingga jepit dengan jepit, rumusnya 4 dikali 2EI dibagi dengan jaraknya. Dan mu CD, di mana jepit dan sendi, maka rumusnya 3EI dibagi dengan jaraknya. Sehingga didapatkan mu CB sebesar 0,47 dan mu CD sebesar 0,53. Selanjutnya kita akan menghitung momen primer. Momen primer di AB dan momen primer di BA saling meniadakan, sehingga rumusnya sama ya. Untuk mu AB rumusnya 1/8 dikali P dikali L, di mana P-nya adalah 6 ton beban terpusat dan L-nya jarak AB sebesar 6 meter. Sehingga didapatkan momen primer AB sebesar 4,5 ton meter. Sehingga momen primer BA negatif 4,5 ton. Selanjutnya momen primer BC, di mana B adalah jepit dan C adalah jepit dengan adanya beban terpusat sebesar 4 ton. Sehingga rumusnya P dikali B kuadrat per L kuadrat, sehingga didapatkan momen primer BC sebesar 1,11 ton meter. Selanjutnya untuk C dan B sama dengan rumus seperti ini dan dihasilkan negatif 5,55 ton meter untuk momen primer di CB. Selanjutnya untuk momen primer di CD, di mana C ini adalah jepit dan D di sini adalah sendi dengan beban merata sebesar 1 ton, sehingga rumusnya 1/8 dikali Q L kuadrat. Q di sini adalah beban merata sebesar 1 ton per meter dan L di sini adalah jaraknya CD sebesar 4 meter, sehingga didapatkan momen primer CD sebesar 2 ton meter. Next, dari hasil faktor distribusi dan momen primer, kita masukkan ke dalam tabel cross seperti ini dengan adanya titik A, B, dan C di sini. Selanjutnya kita menghitung momen distribusi di tabel cross ini. Untuk momen distribusi di A sebesar 0, momen distribusi di B yaitu momen primer BA ditambah momen primer BC dikalikan dengan faktor distribusi BA. Sehingga didapatkan plus 1,4577. Untuk momen distribusi BC yaitu min 4,5 ditambah 1,11 dikalikan dengan faktor distribusi BC sebesar negatif 0,57, sehingga didapatkan momen distribusi sebesar 1,9323. Untuk selanjutnya,
caranya sama. Untuk selanjutnya momen induksi. Momen induksi di sini adalah karena A adalah jepit dan B adalah jepit, sehingga saling menginduksi dengan setengahnya, sehingga BA memberikan induksi ke AB setengah dari nilai momen distribusinya, sehingga setengahnya dari 1,4577 sebesar 0,72885, dan sebaliknya momen distribusi AB akan diberikan setengahnya ke momen distribusi BA. Karena ini 0, maka setengahnya tetap 0. Selanjutnya untuk di BC, kita akan memberikan induksi setengahnya ke CB, sehingga sebesar positif 0,96615. Dan sebaliknya, ini setengahnya ke sini. Sebenarnya, tabel cross ini akan menghasilkan momen akhir 0 semua. Namun, dikarenakan keterbatasan, maka dapat dilakukan untuk menghitung tabel cross ini hanya 3 kali momen distribusi saja sudah cukup berhenti. Sehingga tidak susah-susah untuk menghitungnya hingga 0. Untuk sebagai cek antara momen akhir yaitu ini semua dijumlah. Semua momen dijumlah yaitu menghasilkan momen akhir tanpa menjumlah faktor distribusi ya. Jadi momen akhir adalah jumlah dari momen primer hingga momen distribusi akhir. Sebagai ceknya, pada titik B kan ada bentang BA dan BC. Jadi untuk ceknya, bentang BA dan bentang BC jika dijumlah hasilnya 0. Seperti ini, maka hasilnya 0 dijumlah. Dan pada titik C, bentang CB dan CD jika dijumlah hasilnya 0 untuk ceknya. Selanjutnya, dari perhitungan tabel cross tersebut, kita akan menggambar bidang D dan M. Untuk bidang D, kita misalkan potong di sini dan melihat ke arah kiri, sehingga positif 3,29 kita gambarkan. Kemudian misalkan kita potong di sini, lihat ke kanan, negatif min 2,7. Kita potong di sini, lihat ke kiri, positif 0,65 dan seterusnya, sehingga menghasilkan bidang D seperti ini. Mengapa bidang D dibentang CD berbeda bentuknya dengan bentang AB dan BC? Karena di sini bentang CD terdapat beban merata, sedangkan bentang AB dan BC terdapat beban terpusat, sehingga jikalau ada beban merata, maka bidang D-nya akan melewati titik 0. Seperti ini. Sehingga di sini kita akan menghitung momen maksimumnya. Untuk bidang M-nya, kita menggambar dari sini tadi terdapat ini 5,05. Kemudian terdapat 3,3 ini, kemudian 3,3, kemudian 3,5 dan 3,5. Untuk mengecek momennya antara di titik B dan di titik C saling meniadakan. Coba ini 3,3 searah jarum jam, sedangkan ini 3,3 berlawanan arah jarum jam. Begitu juga dengan di titik C. Ini searah dengan jarum jam 3,5 dan ini
berlawanan arah dengan jarum jam 3,5. Next, kita akan menghitung momen maksimum dari bidang M tadi, sehingga didapatkan momen maksimumnya sebesar 0,63 dan momen di bentang AB sebesar 4,82 dan momen di BC sebesar 3,2 ton meter, sehingga dapat digambarkan seperti ini tadi. Nih, momen maksimumnya 0,63. Sebagai catatan, di mana adanya beban merata, maka di situ harus dihitung momen maksimum. Ya, sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.